Kali ini bersama saya Samuel Purba, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan olah TKP untuk memperkuat bukti-bukti perkara kasus tindak pidana pembunuhan Raden Andante Khalif. Olah TKP dilakukan di kolam renang Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Di lokasi penyidik mengukur kedalaman kolam renang tempat korban meregang nyawa, yakni 1,5 meter. Selain itu, penyidik juga menyita rekaman CCTV dan memeriksa pengelola di lokasi. Ya, kasus kematian Dante memantik kehebohan di tengah masyarakat. Beberapa kejanggalan dalam kasus ini membuat publik penasaran. Untuk membahasnya, telah bergabung bersama kami kriminolog dari Universitas Bina Nusantara, Mas Untung Sumarwan. Selamat sore, Mas Untung. Selamat sore, Mas. Mas, terima kasih sudah bergabung bersama kami sore ini. Mas, melihat kasus ini dari rekaman CCTV ini, pelaku tidak mau melihat ke arah CCTV. Apakah dalam hal ini memang pelaku mengetahui ada CCTV? Apakah pelaku memang memiliki niat untuk melakukan hal tersebut atau bagaimana? Mas Untung? Mas Untung? Ya, kami nampaknya memiliki kendala komunikasi dengan Mas Untung Sumarwan. Mas Untung, apakah mendengar suara saya? Ya, kami akan mencoba memulihkan komunikasi kami dengan Mas Untung. Kita berdalih melatih pernapasan korban. Tersangka Yuda Arfandi sengaja menenggelamkan anak artis Tamara Syamara. Tersangka mengaku berenang bersama korban selama 2,5 jam dan ingin membuat korban kuat bernapas di dalam air. Polisi terus mendalami kasus kematian anak artis Tamara Tiasmara dan DJ Angger Dimas. Dari pemeriksaan sementara, tersangka Yuda Arfandi yang merupakan kekasih Tamara berdalih sengaja menenggelamkan korban untuk melatih pernapasan korban. Tersangka mengaku berenang selama 2,5 jam bersama korban di kolam renang Tirta Mas Duren Sawit, Jakarta Timur. Menurutnya, ia ingin melatih korban agar lebih kuat di dalam air. Usai ditangkap, tersangka kini ditahan di Mapolda Metro Jaya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Penyidik sudah mengantongi bukti yang cukup, kemudian melakukan gelar perkara tadi malam sehingga saudara YA telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus Akuo. Kemudian dilakukan penangkapan tadi pagi. Hasil gelar perkara, maka dasar penangkapan saudara YA adalah karena yang bersangkutan patut disangka atau diduga. Iya, masih bersama kami Mas Untung Sumarwan, Mas. Mas Untung? Halo. Ya. Halo. Iya, tadi maaf komunikasinya terputus. Oke, Mas Untung, tadi saya sudah bertanya, silakan dengan jawabannya. Semoga kali ini komunikasinya sudah mulai membaik, Mas Untung. Bisa diulang tadi? Karena terputus jadi saya nggak Iya, oke. Terkait bahwa pelaku ini sepertinya sudah tahu ada CCTV sehingga tidak mau melihat ke arah CCTV. Apakah memang pelaku ini sudah niat untuk melakukan hal ini? Iya, kalau yang dilakukan seperti itu sebenarnya itulah sebenarnya salah satu cara atau salah satu ciri ketika orang melakukan kejahatan, dia berusaha semaksimal mungkin ya, berusaha untuk menghindar dari misalnya kalau di situ ada CCTV ya CCTV, kalau di situ ada masyarakat mungkin atau siapapun yang melihat berusaha untuk mengalihkan perhatian atau juga menutup gitu ya. Itu sebagai salah satu upaya untuk melindungi diri gitu. Bahkan kalau ketahuan dia bisa melakukan apapun gitu ya. Jadi itu salah satu karakter orang yang melakukan kejahatan itu bisa menjadi indikasi bahwa
itu patut dicurigai bahwa dia memang sudah melakukan perencanaan untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Kira-kira seperti itu, Mas. Oke, tapi kan modus operandinya maksudnya MO-nya apa gitu? Karena ini tempat cukup umum dan dia membawa anak kandungnya sendiri, yaitu kalau nggak salah perempuan yang berbaju pink di dalam kolam berenang seperti itu. Apakah memang dia ingin membuat itu seolah-olah kecelakaan atau bagaimana, Mas Untung? Bisa jadi seperti itu. Jadi ini sebenarnya memperkuat indikasi bahwa pelaku ini benar-benar merencanakan gitu. Kalau memang itu sebuah kecelakaan, mestinya dia tidak harus menghindari misalnya CCTV atau menghindari yang lain gitu. Mungkin anak pelaku itu juga tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu merupakan salah satu tindak kejahatan gitu. Dia nggak sadar, anak itu mungkin nggak sadar ketika yang dilakukan terhadap korban itu berdampak kematian, kira-kira seperti itu. Jadi dia menyangka atau mungkin anak itu masih berpikir bahwa apa yang dilakukan orang tuanya adalah betul, bahwa itu melatih. Makanya di awal-awal kalau saya baca itu ada di kolam yang berbeda dia melatih dulu, terus kemudian di kolam di mana korban itu akhirnya meninggal dia melatih juga gitu ya. Jadi seakan-akan kelanjutan, tetapi kolamnya lebih serius atau kolamnya lebih dalam dari yang ketika latihan pertama gitu. Jadi ini bisa jadi juga salah satu alibi atau untuk mengalihkan perhatian dari anaknya sendiri, atau mungkin juga kalau di situ ada orang lain bisa saja. Gitu, Mas. Oke, Mas Untung, ini pertanyaan terakhir, mungkin agak banyak saya ingin bertanya. Pertama adalah karena pelaku merupakan kekasih ibu korban, apakah ibu korban ini bisa dinilai terlibat? Lalu kedua, apa motifnya? Karena memang apakah ini memang asmara sehingga dia tidak ingin bertanggung jawab terhadap anak bawaan dari sang ibu seperti itu, padahal dia sendiri juga sudah punya anak kandung mungkin seperti itu, atau bagaimana, Mas Untung? Ya, kalau terlibat atau tidak memang harus dibuktikan, tetapi dari indikasi awal saya kira memang harus dicurigai ya. Artinya dicurigai itu tidak berarti dia harus terlibat, tapi indikasi-indikasi dari sejak awal kenapa tidak dilakukan otopsi, terus kemudian kenapa seakan-akan kesannya menutupi sehingga menimbulkan reaksi masyarakat yang macam-macam, itu merupakan salah satu hal yang indikasi. Terus kemudian tadi yang kedua, gimana tadi saya? Bahwa motifnya apakah dia memang ingin menyingkirkan anak ini seperti itu? Sangat mungkin itu dilakukan, tapi saya kira ya caranya saya kira tidak seperti itu. Dengan ya mungkin faktor umur atau mungkin juga emosi yang labil, saya kira bisa menjadi pemicu. Saya kira itu sih, Mas. Baik, terima kasih Mas Untung Sumarwan telah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Salam sehat selalu, selamat sore Mas Untung. Baik, makasih.